Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipanti Rani, NIM 2019-0306-217. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pertemuan 9 yang diampu oleh dosen Ibu Sri Rosmalina. Saya mengambil materi pertemuan 9 tentang akhlak dalam berkomunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, communication, yang artinya komunikasi. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai terjadinya hubungan dan kontak langsung atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Dalam bahasa Arab, komunikasi menggunakan istilah tawasul. Tawasul yaitu komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Dengan adanya prinsip-prinsip itu membangun sebuah agar terjadinya komunikasi. Komunikasi dalam Islam. Kehadiran ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri, serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Allah. Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan, baik untuk diri komunikan maupun untuk masyarakat yang secara luas. Ada beberapa hal yang mendasari konsep komunikasi dalam Islam. Pertama, komunikasi ada sejak manusia ada. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis, diketahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal keberadaannya, Allah menyiapkan untuk Adam perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk berkomunikasi, yaitu lidah, penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang kedua, komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Dalam Islam, manusia makhluk 4 dimensi, sebagai makhluk Allah, sebagai diri sendiri, sebagai makhluk yang hidup dengan sesama, dan sebagai makhluk yang hidup di alam semesta. Contoh komunikasi antara makhluk dengan penciptanya itu adalah taubat. 3. Komunikasi bertujuan untuk saling mengenal antar manusia untuk mewujudkan takwa. Dan keempat, komunikasi memiliki efek dunia akhirat. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, fungsi informasi, untuk menyampaikan dan menerima informasi. Kedua, fungsi meyakinkan. Dan ketiga, fungsi mengingatkan. Keempat, fungsi memotivasi. Kelima, fungsi sosialisasi, untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Keenam, fungsi penguatan kepuasan spiritual. Dan ketujuh, fungsi hiburan dan bimbingan. Akhlak berkomunikasi dalam Islam. Akhlak adalah sebagai media memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.
Sedangkan menurut Imam Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin dan kawan-kawan, bahwa manusia memiliki citra lahirlah yang disebut dengan kholak dan citra batiniah yang disebut dengan khulq. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman akhlak dalam berkomunikasi sebagai berikut. 1. Ikhlas. Ikhlas adalah prinsip yang paling dasar dalam komunikasi Islam. Ketidakikhlasan dari komunikator maupun komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi ibadah menjadi hilang dan kekuatan pesan disampaikan akan menyebar. Kedua, pahala. Setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala. Lisan memiliki kunci dalam berkomunikasi. Maka upayakan apa yang disampaikan adalah sesuatu yang mengandung pahala. 3. Kejujuran. Lisan bisa membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah. 4. Kebersihan. Pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi kita, bagi yang menerimanya, sedangkan pesan-pesan yang jorok berdarah-darah, pertengkaran, selingkuhan, dan lain-lain akan berdampak keruhnya hati. 5. Berkata positif. Pesan positif akan membawa kebahagiaan dimanapun ia berada. 6. Menyelaraskan hati, lisan, dan perbuatan. Artinya lisan akan berbicara yang baik, manakala hatinya baik, dan lisan tidak akan mampu berbicara dengan baik dan lancar tanpa kendali dari jiwanya yang diucapkan akan terasa hambar. 7. 2 telinga dan 1 mulut. Bermaksud agar kita berhati-hati dalam berbicara maupun mendengar. Yang ke-8, pengawasan. Seorang mukmin pasti meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. 9. Selektivitas dan validitas. Prinsip selektivitas dan validitas dalam berkomunikasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. 10. Saling mempengaruhi. Dengan adanya komunikasi kita menjalin saling mengenal, bermain, membantu, serta mendapatkan sesuatu dari informasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.